Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya akan membahas sebuah topik yaitu tentang hubungan psikologi sosial dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama itu pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik secara nyata maupun imajinatif. Eh, Psikologi sosial dan psikologi secara umum. Ia mempelajari berbagai proses mental seperti berpikir, merasa, belajar, dan mengingat. Psikologi sosial mengambil konsep-konsep ini dan menerapkannya dalam konteks sosial. Contohnya dalam psikologi umum kita belajar tentang motivasi individu, tapi dalam psikologi sosial kita bahas bagaimana motivasi itu bisa berubah karena pengaruh kelompok. Misalnya seseorang yang tadinya tidak ingin melakukan sesuatu bisa berubah pikiran karena tekanan dari teman-temannya. Ini dibuktikan dalam eksperimen terkenal oleh Stanley Milgram tentang kepatuhan. Psikologi sosial dan sosiologi. Selanjutnya kita bahas hubungan dengan sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur dan dinamika masyarakat secara luas, sedangkan psikologi sosial melihat individu di dalam struktur sosial itu. Misalnya fenomena konformitas dalam pengaruh psikologi sosial. Kita meneliti kenapa seseorang mengikuti norma kelompok, sedangkan sosiologi mempelajari bagaimana norma itu terbentuk dalam masyarakat. Jadi keduanya saling melengkapi. Psikologi sosial memberi kita pemahaman mikro, sementara sosiologi memberi kita gambaran makro. Psikologi sosial dan antropologi. Ilmu berikutnya adalah antropologi. Antropologi mempelajari manusia dari segi budaya, sejarah, dan kebiasaan. Budaya sangat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku dalam konteks sosial. Disinilah psikologi sosial dan antropologi bertemu. Contoh menariknya adalah perbedaan di budaya, kolektivitas, dan individualis. Di budaya kolektivis seperti di Asia, orang lebih cenderung mendahulukan kepentingan kelompok, sedangkan di budaya individualis seperti di Amerika, orang lebih mementingkan kebebasan pribadi. Psikologi sosial memanfaatkan data antropologi untuk memahami bagaimana budaya membentuk perilaku sosial. Psikologi sosial dan ilmu politik. Sekarang kita masuk ke hubungan dengan ilmu politik. Ilmu politik membahas hal-hal seperti kekuasaan, pemerintahan, dan opini publik. Disinilah psikologi sosial berperan besar, terutama dalam hal perilaku politik dan kepemimpinan. Misalnya dalam kampanye politik, teknik persuasi sangat penting. Para kandidat menggunakan prinsip psikologi sosial untuk mempengaruhi pemilih seperti teknik framing, daya tarik personal, dan pengaruh sosial. Selain itu, psikologi sosial juga digunakan untuk memahami mengapa orang memilih untuk golput, ikut demonstrasi, atau mendukung kebijakan tertentu. Psikologi sosial dan ilmu komunikasi. Mari kita bahas ilmu komunikasi. Ilmu ini mempelajari bagaimana pesan dikirim dan diterima dalam berbagai konteks. Psikologi sosial berkontribusi besar dalam memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi pikiran dan perilaku. Contohnya dalam iklan. Iklan yang efektif menggunakan prinsip psikologi sosial seperti penggunaan tokoh terkenal, menciptakan rasa takut, atau menampilkan norma sosial agar konsumen tertarik. Selain itu, konsep seperti komunikasi persuasif, persepsi sosial, dan bahasa tubuh juga berasal dari psikologi sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.